Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu PSI Kepribadian. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin. Di sini saya akan menjelaskan teori Abraham Maslow untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Program studi saya yaitu BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Institut Darul Quran. Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow tahun 1908 sampai 1970 adalah salah seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada 1 April 1908 dan wafat pada tanggal 8 Juni 1970 dalam usia 62 tahun karena serangan jantung. Ia mengambil bidang studi psikologi di University of Wisconsin dan memperoleh gelar BA pada 1930, MA pada tahun 1931, dan PhD pada 1934. Setahun setelah lulus, ia kembali ke New York untuk bekerja dengan E.L. Thorndike di Columbia, di mana Maslow menjadi tertarik dalam penelitian tentang manusia. Dia mulai mengajar di Brooklyn College. Konsep dasar teori Maslow. Abraham Maslow mencela ahli psikologi karena pandangannya yang pesimistik dan negatif tentang manusia. Maslow mempunyai pandangan yang berbeda. Maslow mempunyai pandangan yang positif tentang manusia, yaitu manusia mempunyai potensi untuk maju dan berkembang. Manusia pada dasarnya baik, setidaknya tidak jahat. Manusia akan mengalami pematangan melalui lingkungan yang mendukung dan usaha aktif dari diri sendiri untuk merealisasikan potensinya. Oleh sebab itu, Maslow tidak meneliti orang yang mengalami gangguan jiwa dan cedera otak, tetapi meneliti orang-orang yang sehat dan kreatif untuk mengetahui ciri-ciri orang yang kreatif dan berhasil mengaktualisasikan diri. Orang-orang sukses dan kreatif yang diteliti Maslow ialah Roosevelt, Beethoven, Lincoln, dan Einstein. Dari penelitian itu ditemukan ciri-ciri kepribadian antara lain: yang pertama, orientasinya realistis atau cita-cita sesuai kemampuan. Yang kedua, tidak kacau antara tujuan dan cara mencapai tujuan. Yang ketiga, independen dan otonom. Yang keempat, bisa menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, mempunyai pengalaman spiritual yang mendalam meskipun tidak selalu bersifat religius. Yang ketujuh, mempunyai hubungan yang akrab dengan orang yang dicintai, cenderung mendalam dan sangat emosional. Selanjutnya, mempunyai sikap dan nilai yang demokratis, mempunyai rasa humor yang bersifat filosofis. Selanjutnya, menentang konformitas terhadap kebudayaan, cenderung mengatasi lingkungan bukan hanya menghadapinya, bersikap sopan dan memusatkan diri pada masalah dan bukan pada diri mereka sendiri. Teori yang dipaparkan oleh Maslow adalah teori tentang needs, yang menyatakan bahwa manusia dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan. Kebutuhan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu basic needs atau kebutuhan dasar dan meta needs. Maslow menyusun kebutuhan tersebut secara hierarkis dari kebutuhan terendah atau kebutuhan dasar hingga kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Hierarkis tersebut terdiri dari 5 jenis kebutuhan dan itu digambarkan dalam sebuah piramida. Piramida hierarki kebutuhan. Maslow's Hierarchy of Human Needs. Yang pertama, self-actualization, morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, acceptance of facts. Esteem, diantaranya self-esteem, confidence, achievements, respect of other, respect by other. Love, belonging, friendship, family,
sexual intimacy. Safety, security of body, of employment, of resources, of morality, of the family, of health, of property. Yang terakhir, physiological, breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion. Yang A, physiological needs. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar manusia yang paling mendesak untuk dipenuhi karena berhubungan dengan kelangsungan hidup. Yang B, kebutuhan akan rasa aman ini terlihat dari orang yang mendambakan suasana tenang, aman, jauh dari gangguan dan kekacauan, nyaman dan bebas dari tekanan atau ancaman. Kebutuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu aman secara fisik dan aman secara psikologi. Selanjutnya yang C, love and belongingness, kebutuhan kasih sayang dan kebersamaan, adalah kebutuhan yang mendorong seseorang berinteraksi secara efektif dan emosional dengan orang lain. Yang D, self-esteem, kebutuhan harga diri. Kebutuhan esteem mengandung dua konsep, yaitu rasa harga diri oleh diri sendiri dan penghargaan yang diberikan orang lain terhadap diri seseorang. Selanjutnya yang E, self-actualization, aktualisasi diri, adalah kebutuhan tertinggi dari semua kebutuhan. Kebutuhan ini akan muncul dan terpuaskan jika kebutuhan lain di bawahnya sudah terpenuhi. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang ada dalam diri manusia untuk mengekspresikan, mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Juga merupakan dorongan dalam diri untuk menjadi diri sendiri seperti yang dikehendaki. Implementasi teori need dari Maslow. Kebutuhan dasar. Di antaranya di sekolah terdapat bidang studi olahraga dan diberikan waktu istirahat di sela-sela pelajaran. Menyediakan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai dan temperatur yang tepat. Menyediakan kamar mandi atau toilet dalam jumlah yang seimbang dan menyediakan ruangan dan lahan untuk istirahat bagi siswa. Kebutuhan akan rasa aman. Yang pertama, menghargai anak sesuai potensi yang dimiliki, hindari sikap acuh, mencemooh, mengejek, mengolok-olok. Yang kedua, lebih banyak memberikan penguatan perilaku atau reinforcement melalui pujian atau ganjaran atas segala perilaku positif siswa daripada pemberian hukuman atas perilaku negatif siswa. Yang ketiga, mengendalikan perilaku siswa di kelas atau sekolah dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. Kebutuhan akan kasih sayang. Setiap anak memerlukan suasana penuh kehangatan dan menyenangkan. Tanpa kasih sayang, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh rasa dendam. Kasih sayang akan terwujud bila ada hubungan yang harmonis, saling percaya, saling memuaskan antara anak dengan pendidik, orang tua, dan guru. Anak yang kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi akan memiliki self-esteem yang tinggi, yaitu merasa berharga dan dihargai orang lain. Dan model ini merupakan modal teraktualisasinya potensi diri seseorang sebagai puncak dari seluruh aktivitas anak.